Berdasarkan data Rabu sore, penjualan tiket Wush keberangkatan hari ini tercatat mencapai sekitar 22.000 tiket. Peningkatan ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga periode libur tahun baru 1 Januari 2026. Sementara itu, okupansi perjalanan Wush dari stasiun Halim dan Bandung untuk jadwal pagi hingga siang hari tercatat rata-rata mencapai sekitar 80%. Untuk jadwal sore hari mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, tingkat keterisian juga terus meningkat dengan rata-rata okupansi sekitar 80%. Diprediksi tingkat keterisian Wush akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang terus berlangsung hingga keberangkatan terakhir pukul 21.25 waktu Indonesia Barat. Ya, peningkatan volume penumpang Wush di momen libur Natal ini sudah terlihat sejak tanggal 24 Desember, di mana volume penumpang itu sudah meningkat hampir rata-rata sekitar 10 sampai dengan 25%. Dan kalau kita melihat dari pemesanan tiket yang sudah terjual itu juga sudah mencapai lebih dari 23.000. Sementara untuk tanggal 25 Desember pun untuk tiket yang terjual juga sudah cukup tinggi dan bisa dikatakan terjadi peningkatan hingga sekitar 15% jika dibandingkan. Puncak libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Stimulus potong harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang melonjak signifikan. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, hingga Rabu petang, pergerakan penumpang mencapai 178.000 atau naik 23% jika dibandingkan dengan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat tembus di angka 1.200 penerbangan. Kondisi ini membuat antrian panjang penumpang terjadi di counter check-in penerbangan domestik Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Sejak 22 Desember hingga 10 Januari, pemerintah memberikan potongan harga tiket sebesar 14% yang diambil dari komponen PJP2U atau Airport Tax sebesar 50% dan potongan harga aftur 10% dari Pertamina. Kepadatan juga terjadi di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Tercatat sebanyak 17.912 penumpang berangkat hari ini dan sebanyak 13.514 penumpang tiba pada periode Nataru 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Jumlah tiket yang telah terjual mencapai 621.636 tiket dari total kapasitas sekitar 909.000 tempat duduk yang disediakan oleh KAI Daob 1 Jakarta. Sementara tujuan favorit penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini diantaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Kepadatan terjadi di Jalan Malioboro, Yogyakarta setelah ribuan wisatawan datang dari berbagai daerah. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Jalan Malioboro yang didominasi kendaraan bermotor, angkutan umum, dan andong. Tidak hanya di jalanan, kepadatan juga terlihat di jalur pejalan kaki setelah ribuan wisatawan datang memadati destinasi favorit ini. Di malam hari, jumlah wisatawan meningkat. Wisatawan menikmati suasana malam kota Jogja serta mengabadikan momen dengan bersuah foto. Wisatawan juga tampak berburu oleh-oleh di toko sepanjang pedestrian berupa aneka souvenir, jajanan, hingga pakaian. Sementara itu, ribuan penumpang kereta api mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta pada masa libur Nataru Rabu malam. Tercatat sebanyak 66.000 lebih penumpang berangkat dan tiba melalui sejumlah stasiun di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 15.000 penumpang diantaranya turun di stasiun Tugu Yogyakarta. Puncak arus angkutan Nataru sendiri diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Desember 2025 mendatang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami pantau bersama dengan jurnalis iNews Galih Ginanjar di Malioboro, Yogyakarta, dan juga Heru Trijoko di stasiun Tugu, Yogyakarta. Kita akan ke Heru terlebih dahulu. Heru, bagaimanakah situasi di sana saat ini? Apakah sudah mulai ramai oleh para pengunjung? Ya, baik Jamal dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Tugu, Yogyakarta, dan sampai pada malam hari ini situasi
kepadatan penumpang di Stasiun Besar Tugu Yogyakarta. Ribuan penumpang sudah mulai berdatangan menjelang H-1 Natal 2025. Dan hingga pada malam hari ini, berdasarkan data dari PT KAI Daob 6 Yogyakarta, tercatat ada sekitar 66.000 penumpang yang datang maupun berangkat melalui stasiun-stasiun di KAI Daob 6 Yogyakarta. Dari jumlah 66.000 penumpang ini, 15.000 penumpang diantaranya turun di Stasiun Tugu Yogyakarta. Moda transportasi kereta api ini menjadi salah satu sarana favorit bagi para penumpang yang ingin memanfaatkan libur Nataru di Yogyakarta. Selain untuk memanfaatkan atau mengisi liburan Nataru di Yogyakarta, banyak penumpang juga yang memang sengaja turun atau wisata di Yogyakarta ke sejumlah destinasi favorit di kota Gudeg ini. Dan diprediksi puncak arus Nataru ini akan terjadi pada tanggal 28 Desember 2025. Dan untuk ketersediaan tiket sampai saat ini masih sekitar 69 ribuan. Dan PT KAI Daob 6 Yogyakarta memberikan diskon khusus 25% untuk pembelian di tanggal 25 hingga tanggal 31 Desember dengan keberangkatan tanggal 29 hingga 4 Januari 2026. Demikian Camar dari Yogyakarta, saya melaporkan. Baik, terima kasih Heru Trijoko. Selanjutnya kita akan ke rekan Galih Ginanjar di Malioboro, Yogyakarta. Galih, bagaimanakah situasi di sana? Apakah banyak pengunjung yang hadir? Ya, terima kasih. Sama bisa malam hari ini saya melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini juga berbarengan dengan libur sekolah, Malioboro tumpah ruah, banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Malioboro pada malam hari ini. Bisa saya kabarkan secara langsung di malam hari ini. Saya berada tepatnya di sisi timur pedestrian Malioboro. Semakin malam Malioboro semakin tumpah ruah oleh puluhan ribu wisatawan yang menikmati suasana malam di Malioboro. Dan biasanya kenapa Malioboro selalu menjadi favorit, karena memang di malam hari Malioboro cukup sejuk atau cukup sakdu ya untuk menikmati suasana kota malam di Malioboro. Di sini biasanya wisatawan bisa berduduk santai, kemudian juga bisa berbelanja oleh-oleh di sepanjang toko yang berada di pedestrian Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh seperti baju, kemudian pernak-pernik ataupun juga jajanan. Dan tepat di depan saya ini adalah spot foto yang ikonik di kota Jogja atau di Malioboro yang bertuliskan latar Malioboro. Bisa dilihat gambaran hanya berfoto ini sampai harus antri karena saking penuhnya Malioboro saat libur Natal tahun baru kali ini. Dan selain itu juga biasanya juga ada wisatawan yang menyewa jasa fotografer dengan mereka berbusana baju adat Jawa cukup murah, cukup terjangkau dengan 5.000 satu foto dan durasi 1 jam. Untuk menyewa bajunya dengan seharga 25.000 saja sudah bisa punya kenang-kenangan dengan baju adat Jawa di Malioboro. Seperti itu, Camar. Baik. Ya, terima kasih rekan Galih melaporkan langsung dari Malioboro, dan sebelumnya tadi sudah ada rekan Heru dari Stasiun Tugu. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.